Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan eh, materi dari akuntansi keperilakuan dalam audit internal dan gaya manajemen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Vina Puspita, selaku moderator, dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu ada Vivi Yola Zulia, yang kedua ada Wina Sapitri, ada Nada Zahwa, dan ada Zihan. Langsung saja, daripada lama-lama, langsung saja kita mulai presentasi. Oke, yang pertama ada pengertian. Di sini pengertian akuntansi keperilakuan dalam audit internal dan gaya manajemen berkaitan erat dengan bagaimana perilaku manusia dan sistem akuntansi saling mempengaruhi dalam sebuah organisasi. Audit internal dengan mempertimbangkan aspek keperilakuan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengendalian dari efisiensi operasional serta mencegah kecurangan. Yang kedua, gaya manajemen juga memegang peran penting karena gaya kepemimpinan yang tepat dapat mendorong perilaku positif karyawan dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga ini akuntansi keperilakuan juga mengkaji dampak psikologi, motivasi, dan dinamika sosial terhadap proses akuntansi. Ini mencakup respons individu terhadap sistem pelaporan keuangan, tekanan dari atasan, serta pengaruh budaya organisasi terhadap pengendalian internal. Dalam konteks ini, akuntansi tidak hanya dilihat sebagai alat hitung, melainkan sebagai sistem sosial yang kompleks. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Wina. Baik, selanjutnya ada aspek keperilakuan pada audit internal. Audit internal tidak hanya melibatkan pemeriksaan teknis terhadap catatan keuangan dan kepatuhan, tetapi juga menyentuh aspek keperilakuan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan audit. Aspek keperilakuan ini mencakup bagaimana manusia, baik auditor maupun pihak yang audit, berperilaku, berinteraksi, dan merespon proses audit. Aspek keperilakuan penting pada audit internal meliputi persepsi dan sikap terhadap audit, komunikasi dan interpersonal skills, tekanan sosial dan organisasional, etika dan integritas, budaya organisasi, serta motivasi dan kepuasan kerja auditor. Contoh risetnya, penelitian kualitatif dengan studi kasus menunjukkan bahwa perilaku profesional, motivasi, kompetensi, dan independensi auditor internal sangat berperan dalam menghasilkan audit berkualitas dan mengurangi resiko kecurangan. Kecermatan profesional dan skeptisisme auditor dapat mencegah salah saji laporan keuangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vina Puspita. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi ini. Akuntansi keperilakuan pada gaya manajemen itu mengkaji bagaimana perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, khususnya manajer, itu memengaruhi proses pengambilan keputusan dan juga pengolahan konflik dan komunikasi dalam konteks akuntansi dan audit internal. Nah, hubungannya itu yaitu gaya manajemen itu berhubungan erat dengan aspek keperilakuan dalam audit internal karena auditor ini harus memahami karakteristik manajemen dan dinamika organisasi untuk melaksanakan audit secara efektif. Nah, gaya manajemen itu juga mempengaruhi yang sikap pihak yang diaudit, tingkat kerjasama dan respon terhadap temuan audit. Nah, aspek yang terkait itu yang pertama ada pengelolaan konflik antara auditor dan manajemen. Yaitu penyebab konflik itu biasanya itu bisa muncul karena dari perbedaan tujuan, persepsi, atau kepentingan antara auditor yang independen dan manajemen yang bertanggung jawab atas operasi. Yang kedua, itu pentingnya pengelolaan bukan. Yang kedua itu ada karakteristik umum individu dalam organisasi, yaitu perbedaan individu di setiap individu dalam organisasi memiliki latar belakang, pengalaman nilai dan gaya manajemen dan gaya komunikasi yang berbeda, serta memahami perbedaan yang penting untuk membangun suatu hubungan yang efektif. Yang ketiga ada kesadaran diri auditor dan manajemen. Kesadaran ini auditor perlu memiliki kesadaran yang tinggi tentang kekuatan dan atau kelemahan bias dan nilai-nilai pribadi mereka. Nah, ini untuk membantu mereka tetap independen dan objektif dalam melaksanakan audit. Yang keempat, ada komunikasi efektif untuk mendukung proses audit dan perbaikan ke organisasi, yaitu
Komunikasi yang efektif adalah komunikasi dari dua arah, di mana informasi itu mengalir dengan bebas antara auditor dan manajemen. Nah, ini mendengarkan dengan seksama, mengajukan pertanyaan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vivi. Selanjutnya, akuntansi keperilakuan pada gaya manajemen. Akuntansi keperilakuan pada gaya manajemen mengkaji bagaimana perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, khususnya manajer, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kayak pengelolaan konflik, dan komunikasi dalam konteks akuntansi dan audit internal. Hubungannya tuh gaya manajemen berhubungan dengan aspek keperilakuan dalam audit internal karena auditor internal harus memahami karakteristik manajemen dan dinamika organisasi untuk melaksanakan audit secara efektif. Gaya manajemen mempengaruhi sikap pihak yang audit, tingkat kerja yang sama, dan respon terhadap temuan audit. Terus di sini aspek yang terkait, yang ke-1 ada pengelolaan konflik antara auditor dan manajemen. Yang kedua ada karakteristik umum individu dalam organisasi. Yang ketiga ada kesadaran diri auditor dan manajemen. Terus yang terakhir ada komunikasi efektif untuk mendukung proses audit dan perbaikan organisasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Zihan. Hubungan akuntansi, perilakuan, dan gaya manajemen. Yang ketiga ada manajemen sebagai pengguna dan pengendali informasi. Manajemen memiliki peran ganda sebagai pengguna informasi akuntansi dan pengendali perilaku organisasi. Gaya manajemen akan mempengaruhi cara informasi diproses dan digunakan untuk mengambil keputusan. Manajer yang berorientasi pada data driven akan lebih mengandalkan laporan akuntansi secara objektif, sementara manajer yang lebih intuitif mungkin mengabaikan data keuangan dan lebih mengandalkan insting atau pengalaman pribadi. Akuntansi keperilakuan memiliki wawasan tentang bagaimana mengelola hubungan ini agar informasi yang dihasilkan benar-benar digunakan secara efektif dalam proses manajerial. Respon terhadap sistem akuntansi. Nomor 4, ada implikasi terhadap audit internal dan pengendalian. Hubungan antara akuntansi, keperilakuan, dan gaya manajemen juga sangat tampak dalam praktik audit internal. Gaya manajemen yang terbuka dan kolaboratif akan mendorong auditor internal bekerja lebih efektif, karena mereka merasa didukung dan bebas dari tekanan politik. Sebaliknya, gaya manajemen yang represif dapat menyebabkan auditor merasa tertekan, tidak bebas, bahkan enggan melaporkan temuan secara jujur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Jadi kesimpulan dari keseluruhan materi yang kita baca tadi, yaitu akuntansi keperilakuan dan gaya manajemen itu saling mempengaruhi dalam membentuk lingkungan organisasi yang sehat, di mana gaya manajemen itu dipilih akan menentukan bagaimana sistem akuntansi itu diterapkan dan bagaimana individu dalam organisasi meresponnya. Untuk mencapai efektivitas dalam pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan audit, organisasi perlu menyeimbangkan antara pendekatan perilakuan dan strategi manajerial yang tepat. Sinergi antara keduanya itu akan menghasilkan sistem yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga selaras dengan perilaku manusia dan juga organisasi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.